Kita beberapa kali ini mendapatkan, terutama saya mendapatkan ilmu baru. Saya dari dulu nggak pernah tahu Rebo Wekasan apa itu, nggak pernah tahu. Yang sering kami baca Wali Songo itu yang awal mula Bukhari. Kalau kaitannya Rebo Wekasan itu kita nggak tahu. Nah, banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa hal-hal yang tidak ada tuntunan di Quran dan hadis adalah bid'ah. Nah, ini pengetahuan yang sebetulnya kan justru tidak boleh dilaksanakan, hanya untuk khasanah kita semua. Mudah-mudahan semuanya ini bisa diterima dengan lapang dada, tidak usah bertentangan. Ini hanya sebagai khasanah untuk kita pribadi, karena juga kalau kita laksanakan yang tidak ada manfaat dan malah memberatkan kita, jadi masalah tersendiri. Kelihatannya begitu, saya hanya nambahin sedikit itu. Mudah-mudahan yang akhir-akhir ini disampaikan oleh Pak Profesor ini bisa menjadi khasanah kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Profesor membukanya forum diskusi, maka minta izin untuk ini bukan sebuah pertanyaan, tapi menambahkan menyetujui apa yang diutarakan Pak Tarjono juga. Semoga tidak ada hal yang mengganjal di hati kita masing-masing. Semoga yang bisa kita contoh dari Rasulullah, karena kalau berkaitan dengan bid'ah kita jangan anti untuk mendengar bid'ah, karena yang pertama kali bilang bid'ah yaitu Rasulullah sendiri gitu. Jadi kaitannya dengan muamalah tadi disebutkan nih, kaitannya dengan muamalah itu Rasulullah menyerahkan kepada kita. Mau kita pergi haji pakai pesawat, nggak harus pakai onta seperti Rasulullah. Mau zakat pakai beras, nggak apa-apa. Di zaman Rasulullah juga belum ada, tidak ada beras di sana, ya adanya gandum. Sehingga urusan muamalah dan beberapa syariat yang kaitannya dengan Khulafaur Rasyidin sudah terverifikasi bahwa itu termasuk sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa termasuk sunnahku yaitu sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi tidak ada bid'ah tarawih 23 itu tidak ada. Yang ada mungkin ya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Intinya syarat diterimanya sebuah ritual yang langsung ke Allah atau ibadah makhdhum itu ada dua, yaitu niat dan satu lagi apa Mas? Tata cara sesuai Rasul. Masya Allah, iya ingat ya, ittiba wa rasul. Jadi ada contohnya. Demikian, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda, taraktu fikum amrani wa amtadilu mala sabbihilah. Kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berbuat kepada kitab dan sunnah Nabi, kita tidak sesat ya di dunia dan juga nanti di akhirat. Amin. Mahasiswa Bandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun atas waktunya. Saya ingin bertanya terkait sholat yang mungkin di desa saya itu mungkin ada ya beberapa ritual yang mungkin di luar kepengetahuan saya pribadi, yang mana aslinya itu sholat seperti sholat sholat tolak balak. Karena pengalaman saya di desa itu ada sholat, pas corona itu kan ada sholat balak secara berjamaah untuk mengusir corona gitu. Ya. Aslinya sholat balak itu benar ada atau tidak gitu Ustaz? Nah, soalnya kan kita mau mau menjelaskan pada sesama itu kan pusing juga gitu, karena kurangnya pengetahuan dan
minimnya agama yang kita Ya, miliki ya. gitu. Iya. Itu sih. Nanti lanjut dengan Oh, ya, lanjut. Tolak balak itu nggak ada dalam hadis Rasulullah. Seperti kita katakan tadi itu, itu fil balak itu nggak ada tuntunan Nabi. Yang ada apa kata Nabi? Hajat, sholat hajat boleh. Surat aja. Sholat hajat, ya. Sholat hajat boleh. Jadi kita ada corona ya, kita sholat hajat. Ya Allah, berikan kemudahan dalam mengatasi penyakit ini, derita penyakit itu doanya ada doanya. Kalau gerhana Pak? Gerhana ada. Hah? Gerhana. Termasuknya itu apa enggak? enggak Pak, ini kan Enggak, ini loh yang tadi. ternyata kan di desa itu aslinya kan mau sholat hajat, ternyata niat yang diutarakan itu sholat tolak bala. Maksudnya aja tapi ini ada. Kan menjadi penyelewengan gitu. Penyimpangan. Penyimpangan. Dia ada makna tadi itu niatnya, nama itu ya. Nama ya. Jadi niatnya suatu rokaat di tidak ada, enggak ada. Sholat balak niatnya pada keluarga, pada Allah hajat. Bisa kita lewat sholat tahajud, sholat hajat, istikharah ya, atau sholat awabin. Awabin itu biasanya setelah maghrib 6 rakaat ya, 2 kali salam 2 salam. Apa itu sholat awabin? Awabin itu awab itu artinya kembali pada Allah. Orang yang banyak dosa, orang yang banyak melakukan kesalahan, maksiat baik pada manusia pada Allah, maka rutinkan sholat awabin ya. 6 rakaat itu hadisnya, tapi kalau rutin boleh 2 rakaat ya, boleh. Jadi Allah itu maha pemurahnya ya. Ibu ya, sholat awabin itu habis maghrib dilakukan. Ya, kalau rutin 2 rakaat apa? Ya Allah, hanya kembali kepada Allah agar dosa-dosa amal itu dihapuskan. Yang lalai sholat, lalai zakat, lalai sedekah, infak, lalai apa saja yang perbuatan apa itu lalai ya, kan puasanya bolong-bolong, Ramadannya tetap dulu, maka diganti sholat awabin, bukan sholat yang dikatakan dari Pak Silasono, sholat kafaratul Ramadan. Ramadannya bolong-bolong dulu, terus maka sholat kafaratul Ramadan itu tidak ada. Kemudian Sholat mutlak Pak. mutlak boleh setiap saat. Mutlak itu hanya sholat dimanapun kapanpun boleh sholat mutlak, kecuali di 2 rakaat ya, di 2 waktu setelah asar dan setelah subuh persis boleh ya, itu ya sholat mutlak. Terus kalau sholat gerhana, ini kan ada Pak ya. Dalam sholat gerhana itu tidak masuk dalam sholat hajat ya. Ya sholat gerhana itu kan tidak masuk dalam sholat hajat. Terus sekarang itu makna, kalau misalnya kita mau sholat hajat itu kan tentunya ada sesuatu yang kita inginkan apa Yang mau hajat, Nah, kalau gerhana ini intinya itu sholatnya itu maksudnya apa? Kok ada sunahnya supaya umat Muhammad ini melakukan sholat gerhana? Ya. Apakah itu juga bala atau apa? Itu apalah ya Pak? Saya kok sampai saat ini belum paham Ya. maksud sholat gerhana itu apa? Maksud Pak? Ini pertanyaan bagus ini ya. Nggak tahu pertanyaan untuk Pak ya, maksudnya untuk jamaah ya. Jadi sholat gerhana ya, itu sholat dimaksud apa? Maksudnya untuk apa? Untuk mengagumi ciptaan Allah. Allah sudah ciptakan bulan beredar pada garis-garisnya, juga berevolusi untuk mencari matahari. Bumi juga itu berputar pada garisnya, dan juga berevolusi ya mencari matahari ya. Maka 2 kalender pertama kalender Hijriah ya, kalender Hijriah itu karena apa? Yang dihitung adalah apa itu bulan dari bumi ya, itu intinya seperti itu. Ada 2 metode dalam kalender itu. Semua sebenarnya mengagumi Allah. Ketika dulu asal usul suatu gerhana itu
ketika Nabi sholat kemudian para jamaah bertanya, apa maksudnya Nabi ada sholat gerhana? Kalau Allah sampai tidak mengembalikan suasana gelap terus gimana? Ya, enggak berputar. Berarti apa tadi? Kiamat. Ya toh? Kiamat ya, kiamat. Bulan akhir bersumi terus juga. Ya, atau mataharinya juga, atau bumi juga enggak beredar. Berarti akan kiamat. Maka Nabi sujudlah salat gerhana agar ciptaan Allah itu kembali normal, kembali beredar segar tidaknya. Itu hanya intinya itu, itu. Maka kita mengagumi apa yang ciptakan Allah. Ya. Kalau kita biasanya baca Quran dan artinya itu tadabbur bi kauliyah itu apa? Membaca. Ini membaca ini kauliyah. Tapi kalau ibu kemudian pergi ke komplek melihat keindahan alam, ya, ciptaan alam begitu, maka tadabbur bi kauliyah. Kauliyah itu Allah ciptakan apa-apa yang ada di bumi ini kita mensyukuri, itu kauliyah. Kalau kayak masih biasanya ada sound, ada wisata kauliyah, ya, kita wajib untuk mensyukuri itu. Sudah dikatakan dalam Al-Mulk 16, yang dibaca di Al-Mulk 15. Ya, berdoa dan sholat sudah sampai ke mana? Turki, ke mana tuh? Yaman, mana ya? Ke yang belum Palestina. Palestina belum ya? Wah, ada itu ya Palestina itu berbahaya ya. Ya, kita semua pengen sebenarnya ya wisata kalau seperti itu. Oh ibu, ada yang tanya lagi? Silakan. Oh seperti ibu ya kan? Saya Pak Ustaz. Oh ya, ini juga mahasiswa ini. Yang lulus ya. Langsung saja Pak Ustaz. Alhamdulillah hari ini mendapat kembali ilmu lagi Ustaz. Ini ilmu yang baru menurut saya. Yang baru. Ya. Ada Rabu Kasan. Ya emang penting ya bagi kita Pak Ustaz untuk menuntut ilmu kan itu kan wajib bagi muslim ya. Iya. Dan niat kemudian ittiba kan didorongi oleh ilmu itu karena sesuai dengan Rasulullah dan ulama-ulama gitu Ustaz. Nah, saya masih bingung Ustaz, apakah ada selain Rabu Wakasan, sholat Rabu Wakasan atau Selasa Wakasan atau Kamis Wakasan, Jumat Wakasan gitu. Itu apakah ada gitu, apakah ada sholat yang lain seperti Rabu Wakasan? Itu dari saya. Ya, jadi sholat sunnah itu banyak sekali. Kalau kita ittiba Rasul, maka kita harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Adapun ada ulama-ulama yang membuat apa sholat sunnah, selama itu tidak berkenaan dengan Quran dan hadis, silahkan apa-apa. Ya boleh, ya boleh. Asal tidak berkenaan dengan Quran dan hadis, boleh. Islam itu mudah kok. Yuridu wa bil yusra wa yuridu usra. Itu cara 276 gitu kan. Jadi jangan khawatir, 186 ya. Jadi sholat sunnah seperti itu Rabu Wakasan. Nah, Sabtu Wakasan tidak ada. Sabtu adanya Rabu Wakasan saja gitu ya. Tapi ada sholat rawatib ya di Al-Muqaddam itu ya. Sholat rawatib ya. Kalau itu biasanya di rakaat sholat ketika memasuki bulan Rajab ya, Rajab itu sholat rawatib ya. Sholat nyanyian nisbaban itu juga nggak ada, karena tidak ada makna hadisnya itu. Juga sholat qiyamul Ramadan juga nggak ada dalam hadisnya ya. Jadi itu mari sama-sama kita pahami bahwa ilmu itu yang membagikan surga. Ya, bukan amal, bukan sholatmu, bukan zakatmu, bukan infakmu, bukan sedekahmu, bukan silaturahmu yang bawa ke surga, ilmu. Ya, contohnya gimana kok gitu Pak Ustaz? Misalnya, siapa yang zakat?
Kalau dapat ilmu, maka zakat itu dibayarkan bukan 2,5%, misalnya 2%, itu kan salah, nggak boleh. Itu ilmunya salah. Bagaimana? 2%. Atau seorang konglomerat hasilnya adalah hasil dari memeras rakyat, misalnya gitu ya, masing-masing menipu rakyat. Terus lagi mau 2,5%, mau nggak pakai itu caranya. Maka butuh ilmu mencari jalan nafkah yang halal baru bisa dizakati, gitu ya. Gitu ya. Jadi ilmu itu penting sekali untuk menuntut semuanya. Masih ada waktu 5 menit, silakan yang lain. Masuk tante tadi. Ya dari UIN. Nah UIN-nya jurusan apa? Matematika. Matematika. Oh, matematika. Kayaknya kuadrat kalau itu. Nggak ada yang sebut. Ada satu kaidah yang mudah diingat kalau berkaitan dengan hubungan dengan manusia atau muamalah. Itu awalnya kaidah fikihnya adalah semua dibolehkan. Mubah. Semua dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah terbalik untuk sebuah ibadah, awalnya semua ibadah itu dilarang kecuali ada contohnya. Kaitannya dengan manusia tadi semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Kalau kaidah fikihnya untuk ibadah, semua tidak boleh kecuali ada tuntunannya. Jadi ketika zaman Rasulullah sebelum ada perintah sholat, itu sholat nggak boleh. Ketika ada turun perintah sholat, itu baru harus sholat. Artinya sesuatu kaidah fikih untuk ibadah adalah awalnya tidak boleh semua kecuali ada dalil yang menuntunnya. Kaidah fikih untuk muamalah berhubungan dengan manusia semuanya boleh-boleh saja. Mau apa tadi Ustaz Profesor bilang Asiadia atau apa itu kumpul-kumpul setelah lebaran halal bihalal ya, itu kan muamalah ya. Halal bihalal, mau perdagangan, mau cara pergi naik pesawat, mau pakai HP, mau teknologi apapun itu semuanya boleh. Karena kaidah fikih yang berhubungan dengan manusia, Rasulullah bilang menyerahkan kamu yang nanti di zamanmu lebih mengetahui adalah kamu. Jadi kaidah fikih muamalah semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Makanan semuanya boleh kecuali ini. Ya. Kaidah fikih untuk ibadah semuanya tidak boleh kecuali ada dalil yang menganjurkan. Misalkan sholat tadi kelas Profesor menggarisbawahi ya sudah ada sunnah mutlak. Pak Karjono mengingatkan gitu, ada sunnah hajat, itu pengganti yang sholat yang kekinian, yang itu ulama dan perawinya tidak jelas. Kalaupun ijtihad itu sudah selesai. Di zaman sahabat itu sudah ada ijtihad, tidak boleh ditimpa dengan ijtihad ulama yang terkini gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu menambahkan. Yang ini ibu ini nggak ada yang banyak. Saya tanya. Ya. Jadi begini, saya ini kan juga ingin mempelajari bagaimana situasi atau kondisi pada saat Rasulullah itu hidup. Ini sama dengan Nabi Isa atau Yesus namanya ya. Jadi Rasulullah itu pada saat melakukan Isra Mi'raj ya, itu kan usianya 50 tahun ya. 50 tahun itu baru bahwa tuntutan untuk sholat dan sebagainya. Jadi di usianya Rasulullah 30 sampai 50 atau 20 sampai 50 itu kejadian-kejadian apa ya tercatat di Quran ya Pak? Ya. Apa saja yang saya itu apakah dia itu ya apa kita nggak tahu. Ini sama dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu begitu lahir ada ceritanya nih. Tapi begitu dia sunat bla 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 setelah itu hilang terus muncul di saat Nabi Isa itu usia 21 apa? Nah seperti itu Pak Umar. Ya. Jadi saya ingin tahu contoh kegiatan Rasulullah
sebelum kita tuh diperintahkan sholat. Ya, ada Nah, ini juga satu pertanyaan yang bagus ya. Rasulullah itu kalau saya kira kamu masa Rasulullah itu nangis saja. Nah, betul. Karena apa coba? Kita bisa bayangkan anak sekecil Rasulullah ketika ibunya melahirkan, bapaknya sudah tidak ada. Ya, dalam wafat. Bapaknya berada di Yaman. Kemudian ketika lahir, kemudian usia masih balita, si anaknya wafat. Ya, sehingga apa? Ayah susunya bersama ibu tahu? Ibu sama? Ibu yang menyusui. Oh, Ya Pak. Saidah. Alimah bin Saidah. Saya 25, gogo. ya. Kemudian ketika sudah menginjak 7 tahun, Ya, dia ikut pamannya. Ya Pak, namanya Abdul. Abu untuk berangkat. Kalau berangkat naik apa? Unta. Bertahun-tahun dia berangkat itu, ya. Karena negeri Yaman kan luas. Yaman itu luas sekali ya. Sini Brunei, Malaysia, Kamboja itu lah negeri Yaman nggak kalah begini. Maka bertahun-tahun dia berangkat, ya. Kemudian ketika dia sudah mulai dewasa, Abu Talibnya sudah kesakitan, maka dia berdagang sendirian sampai umur 25 tahun, ya. Dagang sampah yang dijual. Tahu Bisa. Siti Khadijah. Jadi berangkat Siti Khadijah yang memberikan barang dagang itu. 20 tahun dia dilamar untuk jadi suaminya. Boleh kan? Wanita melamar boleh, contohnya Siti Khadijah itu melamar Nabi Muhammad menjadi suaminya, ya. Nah, istrinya umur 40 tahun, Muhammad umur 2 tahun nikah. Sisi berapa tahun deh? 12 tahun nikah, ya. Tapi punya anak banyak kan? Anak banyak, ya. Punya apa? Punya, tapi meninggal semuanya. Oh, Meninggal ya. Meninggal lebih dulu, meninggal dari Nabi Muhammad meninggal dulu, ya. Nah, jadi ketika itu maka tadi itu Pak, kita tanya itu apa? Ya dagang miliknya gitu saja, tapi kegiatannya kegiatan biasa itu. dagang sehingga pada suatu hari sampai ketemu berita Bahira di pohon yang pernah Ya, pohon tua itu. pohon berita Bahira itu berita Bahira beritanya oleh ini jangan kamu bawa kemana-mana, ini tanda-tanda Nabi di sini ya, segera pulang diamankan nanti kalau ada Itu sekitar usia berapa tuh Pak? ya sekitar umur sekitar 12-15 tahun. Oh, padahal juga masih muda. Masih muda, tapi penduduk Bayaran sudah tahu nih Nabi untuk hari Yaman tahu ya. Pendeta juga. Akhirnya setelah itu pulang, kemudian nggak berapa lama Nabi Mutar kan dapat ya. Ketika bapak itu ditakit, ya paman mau nggak aku takit dengan agamaku? Nggak mau dia, aku tetap dengan agama bapakku, agama musyrik kan. Akhirnya dia bapaknya syukur hati pamannya itu. Nah, terus berjuang Pak. Ketika Siti meninggal, pamannya meninggal, dibawa ke kafir dunia, maka itulah detik-detik Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu bagian dari hiburan Muhammad, karena tiga istrinya meninggal, pamannya meninggal, dan ekonomi dibobot oleh kafir Quraisy yang kaya-kaya itu. Maka hari Allah Isra Mi'raj. Sholatnya apa dulu? Sholatnya hanya sholat tahajud saja. Belum ada sholat di waktu Pak. Ya, sebagaimana yang dilakukan Nasrani ke sana Pak ya? Ya, sholat tahajud saja. Malam tua. Dulu sholat tahajud wajib, ya. Belum turun bertanya waktu itu wajib. Kemudian Pak ini pada usia 50 Rasulullah itu kan ini ya. Ini itu istrinya siapa Pak? Jadi ditinggal mati Pada saat sholat itu Pak ya,
Siti Khadijah sudah tua loh Pak, sudah 65 tahun loh Pak. Rasulullah 50 tahun. Ya, ya, betul. Iya kan Pak? Nah. Kita bayangin ya, orang tua. Aku kan berpikir seperti itu. Imajinasinya luas. Rasulullah belum menikah, istrinya ya cuma satu itu. Betul tuh Pak? Di Ya. 50 tahun kan istrinya ya Siti Khadijah doang. Ya setelah menikah baru makan lagi. Nah, ini orang muslim harus tahu bahwa kita Ya, Rasulullah tidak, ya. meninggal sebenarnya. Mungkin ke depan bisa bahas siroh Nah, Pak. lebih Ah? Ya, ya. bahas tentang siroh Ah, ya. sejarah lebih Sejarah Nabi. Sejarah Nabi. Baik kan, istri Rasulullah 65 tahun sudah tua loh. Ya, Bojoku 65 loh. Ini belum tua loh, Pak. Lah tua saya loh. Ya. Jadi mau tetap perangan. Kenapa, Pak? Akhirnya usia 50 baru dapat ini Islam Mi'raj itu. Iya, tersebut barangkali sudah ada Isa ya. Kita Ya. rasanya meriah ini, besok kita coba lagi hari Seninnya akan datang ya. Terima kasih atas seluruhnya dan mohon maaf kurang lebihnya dan datang sampai ya. Kalau saya baru semoga ditutup Pak Wandi. Buka bersama puasa Senin dan sholat berjamaah maghrib dan isya. Barusan kita dengarkan tausiah dari Bapak Haji Muhammad Umar Asidik. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini, marilah majelis ini kita tutup dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.